Kalau beliin baju dia 14 tahun. Emang umurnya berapa baru? 10. Oh, iya. Kalau ini kalau ini. Buset, laki sih, makannya juga banyak. Itu baru gemuk itu dia. Dikasih vitamin? Bukan, selama COVID, selama di rumah. Oh iya, di rumah mulu Tadi ya. di sekolah kan dia tuh jam 4 baru pulang. Sampai ya, pagi. Sekolah Islam ya, Mbak ya? Ininya, apa namanya, Itu siapa kok ngomong sendiri dia? Oh, selama di sekolah Catherine dapet tuh. Oh. Di rumah sehat mamahnya ngurusin nih. Berarti kita buat anak makan nih. Yang aku buatnya udah 100 kiloan kali. Orang drastis, bener-bener kaget ya orang ngomong gitu. Di peserta belum. Pesertanya berapa orang sih? Belum berapa? Baru 5? Baru 5 ya. Kalau aku nyalain di sini, ini enggak Gemma ya? Tapi dicoba dulu nggak apa? Coba dulu. Nyalain suaranya kan ya? Boleh dinyalain coba. Nggak apa-apa. Dan aktif berdakwah di berbagai lembaga dan nasional. Dan itu Angel, apa ini? Angel, ya, udah, kenapa? Ya udah, nggak apa-apa. Oh, itu teman kamu siapa tadi? Mas Akom. Mas Akom. Kenapa? Oh, di record. Oh. Ini ngomong sama mbaknya nih, sama temennya. Jel. Iya, di record di sini ya terakhir. Halo, Mbak, minta tolong. Ntar yang acara itunya di record Zoom-nya. Oke, siap Mbak. Udah otomatis sih, udah kesimpan pasti. Oh iya. Sama apa? Pas kayak acara foto bersama kali ya di screenshot. Boleh. Oke dah. Oke. Siap. Ada lagi Mbak? Ntar aku kesana lagi. Hah? Ada lagi nggak pesanannya? Di note-nya apa ada lagi? Itu aja. Oke. Iya, kesana Angel, jangan ke gue Angel, nervous Angel. Iya. Oke, Angel. Aku nggak puasa, juga kayak puasa, belum makan apa-apa dari tadi. Mohon maaf, nama Ustazah Yanti, terus karena nggak bakal di ini Apanya kan? mikrofonnya bakal diaktifin. Rubiana. Oh, minta nama itunya ya? Nah ini Bu ya. Iya, Rubiana. Ya. Siapa aja yang bakal kita aktifin nanti suara? Oh, Bu Riana sama Ibu Sali. Bu Sali aja. Bu Sally belum masuk. Belum. Endang Deni bukan itu ya. Ibu suaminya. Istrinya. Waka ya? Belum. Istrinya Bu Sally sama Bu Rubiana Jalil. Udah diganti tadi Mbak Rubiana Jalil udah. Ibu saja dokter Rubiana Jalil. Baru berapa peserta Mas? 6. Saya banyak dulu Mbak. Iya Mbak. Iya makanya. Malahnya banyak ya Mbak. Iya, ya Allah. Kalau nggak dari hati susah Mbak.
Kirim link pertanyaan kolom pertanyaan. Pertanyaan apa? Absensi. Nah, benar. Lewat apa? pertanyaan apa gimana nih, Mbak? Absensi. Absensi. Dari Link absensi. absensi online. Mau aku Oh. taruh di chat. Oke, boleh. Iya, chat roomnya buat nanti pertanyaan. Diketik aja ya. Iya, diketik aja. Maaf, yang ini Mbak ya? Iya. Mbak itu dikasih tahu lagi nanti doa penutup ya. Ustazahnya. Oh, berarti aku nggak bacain ini. Oh, ini nggak pakai ini. Berarti nggak usah. Marilah kita tutup pengajian ini karena nanti doanya yang tutup ibu ustazah. Jadi langsung ini. Ada notnya? Apa? Mohon peserta kajian untuk mengisi doa penutup setelah menjawab pertanyaan Pak kan langsung ya. Dokter. Iya, Gimana? baru Aman? persiapannya di jam 11 nih. Dari rumah. Iya, dari rumah Ibu Kadis. Tapi udah oke. Udah, tadi udah geladi. Udah. Sambutan Oh. udah oke dia, udah buat sambutan. Udah geladi Sekarang tadi. udah ada. Udah ada. Bergabung, Pak. Bu Sali udah belum? Tadi, Belum, Bu. oh iya, di jam Tadi sempat 11. masuk. Udah masuk tadi geladi. Aku Linknya suruh. di print aja nggak? Yang Udah di tadi grade ya. kan? Dia udah tahu sih. Ustazahnya. Ustazah Gitu udah ya? masuk. Iya. Pak Dokter sini dulu, aku deg-degan. Mana? Enggak, linknya Pembukanya aku mana? Udah semuanya nih. Yang pertama tapi yang terhormat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi sorry kirain ya. Terus Pak Dokter. Boleh dites paling. Working nggak? Hah? Bekerja nggak? Boleh dicek. Nggak kebaca Linknya tulisannya. ya. Iya. Oke, Bu. Ibu udah masuk. Udah masuk ya? Ibu Sally udah masuk. Satu, Mbak. Iya ya. Nanti kan penutup kan di Ustazah kan. Ustazah. Ya, berarti Iya, biasanya biar nanti lebih afdol ya. dibilangin aja Ustazah Udah aku WA. dibantu tutup dengan doa. Oh iya. Sama doa kabar. Ah ya. Mbak Eva tuh yang itu ya. Terus saling Pak Dokter minggu depan di Nur ya, yang sini ya yang muter podcast sama belajar ya. Iya, udah. Tapi nanti kalau mau ditutup sama Mbak Lydia nggak apa-apa, Jangan. diakhiri gitu. Gini tetap doanya sama Bu Ustazah, nanti aku tutup gitu. Ya udah, gitu aja. Gitu aja Jadi ya. dibuka, ditutup. Kan aku lagi buka, jadi aku tutup juga. Tapi nanti doa biar Bu Ustazah. Berjumpa minggu depan. Udah, oke katanya. Daftar harian udah di-share. Udah. Ini disiapin di chatnya nanti. Ini linknya sama yang Gladi sama Beda, Pak. Oh beda, ini Iya. Gladi ya? Ini udah mau mulai Pak, udah jam 11 kita mulai kan Enggak, ya? yang ini masih link Gladi. Ini masih link Gladi apa link yang udah jadi? Udah beda. Udah beda Pak, udah Udah masuk. yang production. Udah yang Ya lagi ngituin. Oh, itu Bu. Udah berapa? Alhamdulillah banyak tuh yang nonton, Masya Allah nyari Jumat nih. Nggak salah-salah dikit kenapa ya Pak? Kelihatan suaranya. Assalamualaikum Bu Kadis. Assalamualaikum. lagi ini, Bu. Ibu Tadi lagi- kan di unmatch. Boleh dicoba lagi. Pak Dokter. Assalamualaikum, izin Bu Kadis.
Di mute suaranya dari ibunya. Ibunya nggak mute. Oh iya. Di unmute sama kita bisa. Jadi pas ngomong sambutan kamu mute lagi. Bilang Pak Mbak. Itu masih di unmute. Iya, Makanya ibu sebentar masih banget langsung sambutan, ibu pertama soalnya. Iya, di tes tahu Pertama, space padahal udah closing. 5 menit. 5 menit, Mbak Eva. Kok deg-degan? Ibu. Kayak Bismillah. bukan acara yang lagi. Padahal acaranya biasa ya, tapi aku bacaan Islam ini takut salah. Meleset. Masuk Itu siapa? Ini Bu, tapi Namanya dari kalau di PTSP udah, kasih ini boleh ada disapa aturan ya, lagi, Pak. administrasi gitu. Disapa lagi, Pak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon Gus Datit ngecek ini kesiapan audio. Insya Allah lancar Bu ya. Amin, amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum ibu-ibu yang udah hadir nih. Ada Bu Deni. Ini, Assalamualaikum Bu. Endang. Oh Bu Endang, suaranya masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Mau di Rianita. Oh, cewek. Oh, diwajibin juga ya? Dikasih apa namanya? Kayak gitu. Nah, namanya Cero dan Cero nama aja. Ada aturan. Misalkan Cero Cero. Oh, gitu. Assalamualaikum Bu Ustazahnya, Bu Ustazah. Bisa kita mulai ya Bu? belum direspon. Enggak, sudah mau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Assalamualaikum ibu-ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ustazah. Bu Ustazah, ini ada Ibu Kadis, ada Ibu Wakil, Ibu Endang. Oh ya, alhamdulillah sehat semua ya Ibu. Alhamdulillah, amin, insya Allah. Terima kasih Bu Ustazah. Ya, sama-sama ini alhamdulillah bisa silaturahim. Bisa kita mulai saja, Bu Ustazah, Bu Kadis, Bu Wakil. Silakan. Baik. Ya Mbak, aku langsung baca aja. Baca udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sari Beni, sebagai Ketua DWP DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat Ibu Endang, Ibu Wakil Kepala DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati Ibu Ustazah Dr. Rubianah Jalil MA, selaku penceramah kita pada siang hari ini. Beliau saat ini menjadi Dewan Pertimbangan di Asosiasi Penyiaran Islam dan aktif berdakwah di berbagai lembaga dan TV nasional. Selain itu, beliau juga aktif mengajar di Universitas Islam Negeri Jakarta, serta para hadirin semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi sohri sodri wa yasri amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara kajian online muslimah ini dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan
kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Sebelum acara kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah agar acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan menjadi amal baik serta menambah ilmu agama untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami muliakan, mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Sali Beni sebagai Ketua DWP DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Lydia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Ustazah Rubianah Jalil, yang saya sayangi juga semua hadirin peserta kajian muslimah pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya, atas nikmat usia, nikmat sehat yang diberikan kepada kita sampai pada hari ini. Kita dapat berada di sini untuk mengikuti kajian muslimah kerjasama DKM Al-Hikmah dengan DWP DPM PTSP. Saya sangat berbahagia bisa bersilaturahmi dan berkegiatan bersama istri-istri ASN, bersama ibu-ibu dan adik-adik ASN muslimah di lingkungan Dinas PM PTSP. Izinkan saya pada kesempatan ini juga mau menyampaikan bahwa Dharma Wanita Persatuan adalah organisasi wanita di bawah naungan Kemenpan RB, di mana anggotanya tidak hanya istri-istri ASN, tapi juga ASN perempuan juga menjadi bagian dari Dharma Wanita Persatuan. Alhamdulillah, kegiatan kajian muslimah kita hari ini sudah sepengetahuan dan mendapat restu serta dukungan penuh dari Ketua DWP Provinsi DKI Jakarta, Ibu Kumariah Marullah. Mudah-mudahan kegiatan kajian perdana kita pada hari ini menjadi langkah baik untuk kebersamaan kita ke depannya sebagai muslimah yang berkarya dan tetap istiqomah. Terima kasih saya ucapkan kepada DKM Masjid Al-Hikmah Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta yang telah menjembatani dan menjadikan kegiatan ini bisa terlaksana. Terima kasih kepada Ustazah Ibu Rubianah Jalil yang sudah berkenan untuk nanti menyampaikan kajian sehingga kita insya Allah Bu dapat terus-menerus memperkaya ilmu agama kita. Ibu-ibu yang saya sayangi, mohon doakan pula keluarga dan rekan-rekan kita yang sedang menghadapi cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang sakit, yang kehilangan. Semoga menambah ikhlas dan tawakal kita semua. Dan semoga pandemi ini segera berakhir. Amin ya Allah. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua di sini dalam Zoom ini. Semoga kita semua dapat mengambil sebanyak-banyaknya ilmu dan manfaat. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama ceramah agama dengan tema keistimewaan orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Bagi para hadirin dan jamaah pengajian yang ingin bertanya, nanti dapat menyampaikan pertanyaan melalui chat room dan kita buka 3 pertanyaan. Tanpa berlama-lama kepada Ibu Ustazah Dr. Rubianah Jalil MA, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Ibu Ketua DWP DK, Ibu Sally Beni, yang saya lihat kok ini masih cantik betul ya, masih muda. Kita suka membayangkan kalau Ibu DWP itu kadang-kadang udah udah usianya sudah sekian gitu. Saya tidak tahu usianya, tapi saya lihat wajahnya masih seger banget ini, alhamdulillah. Ya, meskipun dalam kondisi puasa ya, Bu. Ya, yang saya hormati DKM Masjid yang pada saat ini menjadi wadah dari diselenggarakannya kajian online ibu-ibu Dharma Wanita pada siang hari ini, Mbak Eva selaku MC pada siang hari ini, dan ibu-ibu DWP yang insya Allah diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena siang hari ini kita masih dapat dipertemukan melalui media Zoom dalam rangka kajian online DWP DK apa ini, saya singkatannya saya lupa ini semalam. Dewan Dharma Wanita Persatuan yang alhamdulillah juga rupanya banyak yang bergabung. Saya lihat di sini partisipannya ada 41 orang. Insya Allah semua ingin mengejar pahala yang disebarkan Allah pada bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, ada sedikit kendala ibu-ibu, mohon maaf. Iya, pada siang hari ini kita akan membahas tentang tema dari pengajian atau kajian online kita pada pagi hari ini. Mungkin saya bisa minta tolong sama Mbak Eva untuk share screen materi saya ya, akan saya bagikan di ini. Tadi saya Oh iya, iya siap Bu. karena sudah terlanjur buka, saya belum sempat memberikan ini. Sebentar. Ya, sebentar ya Bu ya. Ya, saya kirim dulu. Klik yang tanda atas panah, bukan kan? Nah itu, lo people. Oke. Baru mau dikirim sama dia, belum dikirim. Ya, dia mau buka sendiri kan? Kayaknya sebentar bilang. Tadi apa? Oh, mau Dihilangkan. Akurnya itu mau buka dulu ke kita yang buka. dia pakai laptop. Ibu mau buka sendiri? Ya, saya kirimkan ke Mbak Eva ya, nggak apa-apa ya. Oh iya. Sebentar. Oh. Belum. Ya. Iya Bu. Iya. Mohon maaf tadi saya kelupaan. Maksud saya biar pakai PPT ini supaya tidak ngantuk begitu. Ya. Baik Mbak Eva, sudah saya kirim.
Ulangin. Izin, Ustazah. Ya, bagaimana Mbak Eva? Materinya belum masuk di Mbak Eva, Ibu. Izin. Oh, ya sebentar. Mohon maaf ya Ibu. Ini. Oh, saya salah mengirim. Sebentar, rupanya saya mengirimnya ke Mbak Nur. Sebentar ya. Iya. Apa-apa, Bu. Salah, berdekatan soalnya tadi, jadi saya salah ini. Ya, ya. Saya dengan Lydia, Ibu, Mbak Eva dari sebelah sini. Oh, begitu. Maaf ya, Mbak Lydia. Bapak. Iya. Tadi yang telepon saya soalnya Mbak Eva, jadi saya salah sebut nama. Mohon maaf banget Mbak Lydia. Apa Ibu saja. Sudah saya kirim ya. Iya, ini lagi diproses dulu sebentar. Ya, ibu-ibu sekalian, jadi memang bulan Ramadan itu ada istilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak memberikan gambaran bagaimana perintah puasa ini menjadi satu ibadah yang sangat besar pahalanya, bukan hanya sangat besar, tapi juga memang pahalanya berlipat ganda begitu. Nah, saking banyaknya atau saking dilipat gandakannya pahala, sampai-sampaikan semua aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan, pahalanya dilipat gandakan semua. Ini sebagaimana yang termaktub di dalam surat Al-Qadar yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim lailatul qadri khairum min alfisyah. Jadi malam Lailatul Qadar yang ada di bulan suci Ramadan itu itu sama dengan 1000 bulan. Jadi keutamaannya sehingga orang-orang yang beribadah di bulan suci Ramadan itu juga mendapatkan pahala sebagaimana kelipatannya dengan 1000 bulan itu. Jadi kalau kita melalaikan saja atau menganggap bahwa bulan ini tidak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain, itu kita akan sangat merugi begitu, karena memang pahala yang diberikan itu berlipat ganda. Nah, sebagaimana tema yang diberikan kepada saya, keutamaan puasa pada bulan Ramadan, ini menurut saya akan kita bahas lebih detail apa sih keutamaannya puasa dan keutamaan bulan suci Ramadan. Mohon maaf, ini saya menulisnya DKM Putri Masjid Pemda DKI karena yang menghubungi saya pikir ini adalah dari Pemda DKI gitu. Jadi ini mohon maaf belum sempat diganti. Jadi saya masih menuliskan seperti ini. Baik, kita akan mulai ya, Mbak Lydia. Ya, silakan Ibu, Ustazah silakan. Ya. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, kita akan memulai dengan apa sih sebenarnya puasa itu. Jadi mengapa dia juga diperintahkannya kepada orang-orang yang beriman, khusus kepada orang-orang yang beriman. Lanjut ya Mbak Lydia. Mengapa dia diperintahkan khusus kepada orang-orang yang beriman? Karena ibadah puasa ini adalah ibadah yang dia memiliki keutamaan sangat besar gitu. Mohon dilanjut Mbak Lydia. Ya. Sebenarnya siapa sih yang diberi kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi di situ kewajibannya kepada orang-orang yang hanya mengaku, merasa, dan menetapkan diri sebagai orang yang beriman atau orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan segala hal yang diperintahkannya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu semua bertakwa. Jadi kewajiban berpuasa hanya diberikan kepada orang yang beriman. Mengapa? Karena kalau dia tidak beriman, puasa ini jadi berat. Puasa ini jadi berat. Mengapa berat? Karena puasa ini ibadah yang tidak bisa dilihat, tapi lumayan berat dilakukan oleh yang mengerjakannya. Mengapa dikatakan lumayan berat? Terbayang ya ibu-ibu sekalian, kita tidak makan dan minum dari mulai berkumandangnya azan subuh sampai dengan kita akan berbuka setelah berkumandangnya azan maghrib. Nah, itu kan cukup lama kita mengosongkan perut kita. Nah, di tengah aktivitas di siang hari, seandainya ada yang bertanya, Ustazah, seandainya kenapa puasa harus di siang hari, kenapa nggak malam hari gitu? Kira-kira pertanyaannya. Kenapa nggak malam hari? Kalau malam hari kan kita nggak terlalu berat. Separuh dari hidup kita di malam hari itu tidur. Bahkan mungkin ada yang hampir ya dikatakan lebih dari separuh dihabiskan malamnya tuh untuk tidur. Sehingga kan kalau puasa tidak terasa. Nah, ini mengapa puasa diperintahkan kepada orang-orang yang beriman, karena puasa itu dilakukan di siang hari, di mana kita sebagai manusia pasti beraktivitas, di mana kita sebagai manusia kalau di siang hari itu kita akan makan dan minum. Bisa jadi makan dan minum bukan hanya sekedar untuk mengisi perut atau menguatkan kita, tapi juga mungkin kalau ibu-ibu dan yang lain-lain ditambah dengan cemilan, belum lagi jam 4 ngebakso dan lain sebagainya. Kebiasaan yang selama 11 bulan itu dilakukan selama 1 bulan, terbayang. Makanya banyak sekali candaan dari teman-teman kita yang suka bikin joke kalau awal-awal puasa. Alhamdulillah puasa kita lebaran tinggal 29 hari lagi gitu. Menurut saya itu candaan yang sebenarnya ingin mengatakan bahwa puasa kita masih lama gitu. Kita akan mengosongkan perut masih 29 hari lagi, kira-kira begitu. Nah, bagi orang-orang yang tidak ada rasa keimanan di dalam dirinya, melakukan itu tuh berat sekali gitu. Apalagi ibadah ini tidak terlihat oleh orang lain dan hanya dia yang dapat merasakan. Nah, jadi kewajiban berpuasa itu hanya diberikan kepada orang-orang yang yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa puasa itu menjadi satu ibadah yang tadi saya bilang begitu istimewa? Puasa ini terutama adalah puasa Ramadan. Bukan berarti kalau kita melakukan puasa-puasa sunnah itu tidak istimewa. Tapi puasa Ramadan itu punya keistimewaan tersendiri bagi mereka yang mengerjakannya. Lanjut ya Mbak Lydia. Ya. Bagi mereka yang mengerjakannya. Ya. Di sini ada penjelasan singkat tentang surat Al-Baqarah ayat 183. Mohon maaf ini 101-nya kok hilang. Jadi 183. Di situ kan disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman dan yakin sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Kemudian kutiba alaikum, diwajibkan. Jadi ini adalah ibadah yang wajib. Salah satu ibadah yang memang wajib dilakukan selama sebulan lamanya. Jadi berturut-turut selama 1 bulan lamanya. Nah, sebenarnya puasa ini apakah hanya dikerjakan oleh orang-orang beriman, lalu kemudian hanya pada umat Nabi Muhammad? Tidak. Sebenarnya puasa ini juga sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Makanya Al-Quran itu mengatakan, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mengapa?
Karena umat-umat sebelum kita itu juga sebenarnya sudah melakukan puasa. Bahkan bukan hanya kita manusia itu yang melakukan puasa, tradisi atau kebiasaan berpuasa juga berlaku pada makhluk-makhluk lain. Misalnya seperti hewan. Jadi hewan-hewan itu sebenarnya mereka juga melakukan puasa. Hanya saja puasa mereka itu mereka lakukan untuk tujuan tertentu. Misalnya, sebagai contoh saja, seekor ular itu dia akan berpuasa selama 1 tahun untuk dia bisa mengganti sisiknya itu. Dia harus berpuasa dulu. Dia tidak makan. Sebelumnya dia mengkonsumsi makanan begitu banyak. Lalu kemudian setelah itu dia akan semacam bertapa begitu dan berpuasa. Kemudian dia tidak makan. Nanti setelah dia berhenti atau berpuasa itu, maka wujudnya akan berubah. Jadi kalau orang yang bisa memahami seekor ular itu, sisik atau kulitnya itu menjadi berbeda gitu dari yang awal. Nah, kemudian juga pada binatang-binatang yang lain. Kemarin saya baru saja nonton di Nat Geo itu, ternyata ada ikan hiu, itu luar biasa ya. Saya menonton cara betapa puasa itu bukan hanya dilakukan oleh manusia, tapi juga oleh makhluk lain seperti binatang. Ikan hiu itu dia bisa tidak makan 6 sampai 10 hari. Jadi dia kuat 6 bulan sampai 1 tahun dia tidak makan dan dia berpuasa. Nah, seekor ular untuk bisa menjadi kupu-kupu dia pun berpuasa. Jadi dia dalam kepompongnya itu dia tuh tidak makan, dia tidak tidak minum dan dia tidak melakukan aktivitas apapun tapi menahan diri. Nah, bagaimana dengan yang dimaksud dengan orang-orang sebelum kamu? Kalau kita pernah mendengar bagaimana Nabi Daud berpuasa. Puasa Nabi Daud lebih ajaib lagi. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Jadi selama 1 tahun itu dia berpuasa selang-seling, itu Nabi Daud. Ini untuk memberikan gambaran saja bahwa orang-orang sebelum kita juga melakukan puasa. Kenapa sih kok kita umat Islam harus puasa gitu sebulan lagi? Jangan dikira ternyata umat-umat sebelum kita itu juga melakukan ibadah puasa gitu. Jadi banyak yang dilakukan. Umat Yahudi dan Nasrani juga melakukan puasa, hanya saja syariatnya tidak seperti yang kita lakukan gitu. Jadi puasa memang sudah dilakukan oleh umat-umat sebelum kita. Ini khusus untuk ibu-ibu, ada satu kisah yang sangat inspiratif ya dari seorang Maryam, ibu dari Isa Al-Masih. Dia melakukan puasa, bahkan bukan hanya puasa makan dan minum. Kalau Siti Maryam itu puasa berbicara. Jadi dalam sebuah kisah ketika terjadi Siti Maryam itu mengandung bayi Nabi Isa, itu kan bukan hanya zaman sekarang ya Bu, isu dan gosip itu ramai di mana-mana gitu. Jadi zaman dulu juga kalau ada kejadian seorang perempuan hamil lalu kemudian dia tidak ada suaminya, itu ramai dibicarakan. Cuma mungkin belum ada medsos kayak sekarang ya, Mbak Lydia ya. Kalau misalnya zamannya Siti Maryam ada medsos kayak sekarang, itu isunya sudah menyebar kemana-mana begitu. Nah, Siti Maryam itu dia ditiupkan dalam dirinya itu ada Nabi Isa di dalam perutnya itu, dia mengandung Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diberikan ujian yang semacam itu. Dan ternyata yang dia kandung adalah seorang nabi. Nah, karena begitu ramainya orang membicarakan tentang bagaimana sih seorang wanita yang sangat suci gitu, yang kerjanya menjaga mihrab tempat sholatnya gitu ya, Nabi Zakaria, kok tiba-tiba dia bisa hamil, ramailah itu dibicarakan. Nah, karena hal itulah maka kemudian, dan Siti Maryam tidak bisa menjawab begitu, karena ini kan satu artinya tidak bisa menjawab secara logika kenapa dia harus hamil tanpa mempunyai suami gitu. Nah, karena dia tidak bisa menjawab secara logika, menjelaskan secara logika kepada orang-orang pada waktu itu, lalu kemudian dia memutuskan, ya sudah kalau begitu saya berpuasa saja. Dan ketika lahir Nabi Isa, maka Nabi Isa itu adalah satu-satunya nabi yang ketika bayi dia sudah bisa berbicara dan dia menjelaskan siapa dirinya gitu.
Itu luar biasa. Jadi umat-umat sebelum kita juga sudah melakukan puasa. Kemudian tujuan dari berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya, Mbak Lydia. Ya, baik. Slide selanjutnya. Ibu-ibu mohon maaf, saya pakai slide ini maksud saya sih supaya tidak mengantuk ya. Karena kadang-kadang jam begini agak kritis juga buat kita yang lagi puasa gitu ya. Baik, apa sih sebenarnya puasa itu? Secara bahasa, puasa berasal dari bahasa Arab, siam atau saum yang artinya menahan. Secara istilah fikih artinya menahan diri dari segala yang membatalkan, seperti makan, minum, bersetubuh di siang hari atau dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Tapi ingat, kalau dalam kajian fikih baru dikatakan dia berpuasa kalau dia sudah niat, terutama puasa wajib. Maka dalam istilah fikih, puasa itu adalah menahan diri dari segala yang membatalkan dari terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat. Itu artinya puasa. Jadi yang dimaksud dengan menahan diri dengan segala yang membatalkan itu makan, minum, bersetubuh. Ingat ya ibu-ibu, kalau dalam kajian fikih tidak ada itu yang namanya menggosip membatalkan puasa. Tidak ada yang namanya berbohong membatalkan puasa. Bergosip, berbohong itu tidak membatalkan puasa, tapi menghilangkan pahala puasa. Kadang-kadang orang-orang tuh suka bercanda gini, batal loh puasanya kalau berbohong gitu. Jadi berbohong itu tidak membatalkan puasa. Bergosip itu, ghibah itu tidak membatalkan puasa. Menipu dan lain sebagainya itu tidak membatalkan puasa. Itu menghilangkan pahala puasa. Jadi kalau yang membatalkan itu yang terlihat secara zohir atau bisa dirasakan secara fisik, makan, minum, bersetubuh. Jadi itu yang disuruh yang akan membatalkan. Jadi itu ditahan dulu sampai terbenam matahari. Tapi puasa itu juga kalau menurut kajian fikih harus disertai dengan niat. Jadi ibu-ibu, seandainya ibu-ibu tidak bisa khawatir setiap malam itu lupa berniat puasa, kan kalau kita tarawih bersama-sama di masjid itu biasanya ada niat puasa sama-sama ya ibu-ibu ya. Oke, jadi nawaitu sama ghadin ana adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala gitu ya. Nah, itu kan biasa dilakukan ramai-ramai. Aku niat puasa esok hari untuk menunaikan fardu bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Tapi kalau kita khawatir lupa, itu boleh kita berniat puasa itu di awal. Misalnya dikhawatirkan nanti kita terlupa, maka ketika awal bulan Ramadan, besoknya mau puasa, kita bisa berniat, aku niat puasa selama 1 bulan lamanya di bulan Ramadan. Itu sudah niat. Berarti kalau satu saat kita lupa berniat di malam hari, kita sudah termasuk berniat. Karena dari awal kita sudah niat. Ini penting diketahui oleh ibu-ibu semua. Jangan sampai nanti kalau sudah niat dari awal, terus pas begitu lupa berniat puasa, besoknya saya nggak puasa soalnya saya malamnya lupa niat. Padahal di awal dia sudah berniat selama 1 bulan lamanya. Next ya. Mbak Lydia. Oke. Ya, mengapa sih kita wajib puasa? Nah, pertama, kewajiban berpuasa itu sebagai wujud dari keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Saya sebutkan tadi tidak mungkin kalau orang tidak beriman mau puasa. Ngapain coba? Lapar-lapar gitu, udah gitu harus ke kantor juga gitu kan ya. Terus puasa gitu, biasanya bawa cemilan di depan laptop atau komputer gitu ya, atau biasa bikin kopi kalau jam-jam kritis gitu ya, misalnya jam 2, jam 3 itu kan jam-jamnya kita lapar gitu ya, atau kita kepingin ngopi dan lain sebagainya, tapi kita harus menahan itu, kalau bukan karena iman nggak bisa. Jadi puasa itu ibarat orang yang bagian dari jihad sebetulnya, tapi jihad menahan hawa nafsu. Kan Rasul pernah berkata kepada sahabat, tahukah kamu yang dimaksud dengan jihad kubro itu atau jihad yang besar itu? Kan sahabat
dan umat waktu itu berkata bahwa berjihad yang besar itu adalah jihad ya pergi berperang gitu, pergi berperang. Tapi kemudian kata Rasulullah, jihadul akbar, jihad besar itu adalah jihad menahan hawa nafsu. Jadi jihad bukan jihad perang berantem gitu, bukan. Karena bisa saja orang itu badannya besar tapi dia tidak kuat berpuasa. Tapi orangnya kurus gitu, tapi dia kuat puasa, bahkan puasa Senin Kamis itu rajin. Nah, ini bagian dari wujud keimanan, karena puasa itu bukan karena makanannya. Banyak orang yang tidak, misalnya ya tidak sempat sahur, tapi tidak apa, saya tidak sahur, saya pokoknya mau puasa gitu. Saya tidak mau di bulan Ramadan ini tidak melakukan ibadah puasa. Dan dia kuat gitu sampai maghrib dia tidak makan dan minum. Tapi bisa jadi orang yang bertubuh besar, dia punya banyak lemak gitu, tapi dia tidak karena dia imannya, kalau anak-anak sekarang bilang imannya tipis gitu, lalu kemudian dia tidak berpuasa karena dia merasa tidak kuat. Nah, ini karena puasa itu merupakan wujud dari keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua adalah puasa itu wujud ketaatan sebagai seorang hamba. Jadi kalau taat dengan takwa ini sebetulnya sangat berdekatan ya. Taat itu ya takwa sebenarnya kalau dalam bahasa dalam bahasa Arabnya takwa itu juga mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Jadi menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Puasa, dengan kita melakukan puasa berarti kita menunjukkan wujud ketaatan kita sebagai hamba. Kenapa kita harus taat? Karena kita sudah diberi hidup. Kenapa kita harus taat? Kita sudah diberi rizki. Kenapa kita harus taat? Kita sudah diberi sehat. Kenapa kita harus taat? Kita diberi misalnya fisik yang baik, fisik yang normal, fisik yang sempurna. Kita diberi kehidupan yang damai. Itu bagian dari wujud ketaatan sebagai hamba. Ya kita taat kepada perintahnya gitu. Dan kita menjauhi larangannya. Jadi taat dan takwa ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Next. Ya. Apa sih keistimewaan orang berpuasa? Pertama, balasan pahala puasa langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Abu Hurairah mengatakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-saumu li, puasa itu adalah untukku, wa ana adzibihi, dan kata Allah Subhanahu wa taala, akulah yang akan membalasnya. Nah, ia orang yang beriman bihi yada'u syahwatahu, dia orang yang beriman itu sudah meninggal, orang yang berpuasa itu sudah meninggalkan syahwatnya. Begitu. Kemudian wa aklahu, dan sudah meninggalkan makan, wa syurbahu, dan sudah meninggalkan minum, min ajli. Itu dia lakukan karena aku. Maka puasa adalah satu-satunya ibadah yang kata Allah adzi bihi, aku yang akan membalasnya, dan itu adalah li. Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalas pahalanya secara langsung gitu. Kenapa sih? Karena dia udah rela nggak makan, rela tidak berhubungan suami istri di siang hari, rela tidak minum, itu demi karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia lanjut berpuasa. Kemudian ini bukan yang ketiga ya, kedua, kebahagiaan sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan ketika berbuka. Yang kedua, kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah. Dan sungguh berubahnya mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Jadi jangan khawatir ibu-ibu. Saya sih suka bilang sama temen ya, di masa pandemi ini sebenarnya benar-benar kita diajarkan hidup baru yang sehat gitu. Jadi kita pakai masker itu sebetulnya harusnya ini menjadi budaya, tidak hanya di masa pandemi. Terus teman saya bilang, iya ya Bu, kalau kita puasa itu kita pakai masker itu lebih bagus katanya. Iya. Lalu yang kedua, kalau teman saya nih kebetulan seneng banget makan pete jengkol gitu, dia bilang saya tertolong banget loh setelah pakai masker. Jadi apa yang saya makan itu kayak pete jengkol itu nggak ada baunya gitu dari mulut saya. Dia bilang begitu. Jadi
saya bercanda, wah rupanya banyak fungsi masker selain sebagai tradisi pencegah masuknya virus di masa corona gitu. Jadi juga bisa menghilangkan bau yang ada di mulut. Ya, ibu-ibu sekalian. Jadi memang bahagia betul kita kalau sudah menjelang berbuka. Jadi waktu saya acara buka puasa kemarin habis raker itu, teman saya bercanda. Jadi umat Islam itu paling disiplin kalau sudah disebut dengan berbuka. Jadi kalau berbuka itu pasti udah siap-siap sebelumnya gitu. Tapi kalau yang namanya berpuasa atau kalau yang namanya melakukan ibadah lain itu bisa jadi agak lalai, misalnya sholat gitu, jarang yang on time. Tapi kalau berbuka itu on time. Tapi tidak apa-apa. Justru kalau kita menyiapkan berbuka itu kita sudah bersiap-siap untuk berjumpa dengan Allah. Kemudian yang kedua adalah kebahagiaan kita ketika berbuka dan kebahagiaan kita ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Next ya. Ya. Nah, itu tadi pahala puasa langsung dari Allah. Lanjut, ini tadi sudah. Ya, yang kedua, puasa adalah perisai. Asyamu junnatun. Puasa adalah perisai. Puasa adalah tameng. Fala yarfus wala yashab. Jadi maka orang yang melaksanakan puasa, jangan berkata kotor atau rafas. Dan jangan pula ribut melulu gitu. Kalau teman kita bilang his berisik gitu. Maksudnya ngomong terus. Jadi orang puasa itu diharapkan dengan dia lapar, energi ngomong dan bergosip dan berkata kotor itu hilang gitu. Sebenarnya tujuannya untuk itu. Jadi puasa itu perisai. Nah, kenapa dia disebut perisai? Karena dengan berpuasa harusnya ini ya, idealnya dengan berpuasa orang itu bisa menahan dirinya dari perkataan-perkataan yang kotor. Jadi energinya itu tidak ada lagi untuk melakukan hal-hal yang hal-hal yang dilarang, menyakiti orang lain, berkata yang tidak senonoh, kotor, kemudian ribut-ribut, bergosip dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai ketelepasan ya Ibu-ibu. Tapi itu tidak membatalkan puasa. Hanya saja bagi orang yang hobi banget bergosip itu, ya puasa nggak bisa jadi tameng berarti buat dia. Jadi puasanya itu ya melewati kewajiban syar'i aja seperti yang tadi disebutkan, menahan lapar, menahan haus, begitu saja. Tapi tidak bisa menahan hawa nafsunya dari berkata kotor, memfitnah, ghibah dan lain sebagainya. Jadi pahalanya yang hilang. Kebayang dari pagi sampai sore kita tidak makan tapi tidak memperoleh pahala. Dan selanjutnya, dan apabila wala yajhal wa ini mruun qatalahu, dan apabila ada orang yang ngajak dia berkelahi atau apa gitu ya, ausya tamahu falyakul, maka katakanlah ini shaimun. 2 kali bilang, saya puasa, saya sedang berpuasa, ini shaim, ini shaim. Jangan dilayani, karena tadi nanti pahala puasa kita akan hilang yang pertama. Yang kedua, puasa tidak akan menjadi tameng bagi kita. Jadi kadang ada yang mungkin membuat perkataan orang itu membuat kita tersinggung gitu. Dia sengaja memancing-mancing amarah kita gitu. Nah ini bagian dari junnah. Jadi puasa itu adalah tameng, atau puasa itu adalah pencegah kita dari berkata kotor, berkata yang ribut-ribut, berkelahi dan lain sebagainya. Ya lanjut. Ya, yang ketiga orang yang berpuasa itu dari Sahal bin Sa'ad, Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna fil jannati baban, sesungguhnya di surga itu ada banyak pintu. Salah satunya adalah yuqalu lahu ar-rayyan. Salah satunya adalah surga Royan. Yadkhulu minhu shaimun. Orang-orang berpuasa ini akan masuk ke dalam surga Ar-Rayyan. Gitu. Kemudian nanti pada hari kiamat. Jadi ada satu surga yang dibuka khusus untuk orang yang berpuasa, yaitu surga Ar-Rayyan. Lanjut. Sepertinya saya memberi PPT yang yang kedua, yang pertama ini yang belum masih berantakan, jadi bolak-balik ke sana. Nah,
Tadi itu ya, jadi puasa itu merupakan pintu bagi kita untuk memasuki surganya Royan. Kebayang nggak apa surga itu tidak ditentukan untuk siapa-siapa. Ini buat yang ini untuk yang orang ini, yang ini untuk orang ini, yang ini untuk orang ini. Tapi kalau untuk orang berpuasa itu surganya sudah ditentukan, yaitu surga Ar-Royan itu pintunya akan dibuka bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, sekarang apa sih keutamaan bulan Ramadan? Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Dalam sebuah hadis dikatakan, qad ja'akum sahru Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamu, diwajibkan kepada kalian untuk melakukan ibadah puasa di bulan yang penuh berkah ini. Ini berkah banget bulan puasa itu. Selain karena pahala puasa dilipat gandakan, bulan puasa itu biasanya orang itu rajin banget nyumbang sedekah bulan puasa itu. Mungkin karena iming-imingnya adalah, bukan mungkin, karena iming-imingnya adalah orang yang melakukan ibadah, orang yang bersedekah di bulan suci Ramadan itu pahalanya akan berlipat ganda. Jadi adalah bulan keberkahan. Jarang ada orang-orang yang peduli, dan hampir setiap hari ada santunan anak yatim, buka puasa bersama anak yatim dan lain sebagainya. Itu biasanya dilakukan di bulan puasa atau di bulan Ramadan. Lalu bulan Ramadan itu adalah bulan dibukanya pintu surga. Yuftahu fihi abwabul jannah. Pintu surga dibuka. Sebenarnya ini filosofinya adalah dibukanya pintu surga maksudnya diberi kesempatan bagi siapa saja yang mau meraih pintu surga itu dengan banyaknya ibadah di bulan suci Ramadan. Begitu. Kemudian watughallu fihi syayatin, dan dibelenggunya setan. Dibelenggu setan itu bukan berarti setannya diikat-ikatin ya, Bu, tapi setan-setan yang ada dalam diri kita yang ketika kita tidak berpuasa itu meronta-ronta untuk dia berkeliaran gitu dengan lewat mulut kita yang tidak baik atau menggosip, lewat tangan kita yang misalnya menzalimi orang lain, lewat harta kita yang membuat kita menjadi pelit dan lain sebagainya. Itu dibelenggu setan-setan, marah-marah misalnya karena kita kecapean di rumah, lalu kebanyakan urusan, kemudian kita menjadi emosi gitu, emosi jiwa ya Ibu sekalian. Nah itu setan-setan yang mengajak kita untuk melakukan itu dibelenggu gitu. Jadi bukan dibelenggu terus di depan rumah kita yang katanya ada setan jadi nggak ada setan, bukan. Memang pada dasarnya di depan rumah kita nggak ada setan, di dalam diri kita setan itu sebetulnya ada. Iya. Lalu kemudian yang ketiga, ini banyak ya Bu keutamaan bulan Ramadan, tapi saya karena waktu maka saya membatasi menjadi 3. Yang ketiga adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu ada dalam surat Al-Qadar. Jadi seluruh pahala yang dilakukan oleh orang yang berpuasa itu dilipat gandakan. Mengapa? Karena di bulan Ramadan itu ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Yang apabila kita melakukan ibadah di malam-malam Lailatul Qadar itu, maka pahala kita dilipat gandakan khairum min alfi syahrin. Jadi lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi berlipat ganda, berlibu-libu amal kita itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ya, supaya waktunya kita keburu untuk ada tanya jawab. Yang berikutnya, kalau kita sudah mengetahui apa itu puasa, lalu kemudian kenapa sih puasa itu dilakukan di bulan Ramadan dan bagaimana keutamaan bulan suci Ramadan, yang berikutnya adalah puasa. Kalau menurut Jalaluddin Rahmat, puasa itu seperti madrasah Ramadan. Mengapa? Ibaratnya kita sedang belajar di bulan puasa. Apa yang kita pelajari di bulan puasa itu? Yang pertama adalah ikhlas. Gak ada ibadah apapun yang paling ikhlas itu kecuali puasa. Kenapa sih? Hubungannya dengan fisik. Jadi kalau kita puasa itu udah lemes gitu ya,
dan kita aktivitas kita juga menjadi rasanya terbatasi karena kita khawatir tidak kuat berpuasa, maka madrasah Ramadan yang dimaksud itu adalah yang pertama kita belajar ikhlas. Ibadah yang satu-satunya kita berani meninggalkan makan enak di siang hari. Kan makan itu beda malam hari dengan siang hari. Tentu saja kalau siang hari itu kita bebas dan banyak jajanan yang bisa kita makan. Ikhlas. Jadi kita melakukan itu benar-benar ikhlas kalau orang yang berpuasa itu. Karena orang lain juga nggak tahu. Kan ibadah yang ikhlas itu ibadah yang tidak tujuannya hanya kepada untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah puasanya untuk Allah. Orang lain tidak tahu gitu kalau kita puasa atau tidak, begitu niatnya itu memang harus hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, buat apa kita berlapar-lapar dan capek-capek gitu melakukannya. Kemudian yang kedua, pembersihan diri. Luar biasa sebetulnya kalau kita mau mendalami makna puasa itu. Jadi puasa itu ibarat pembersihan diri. Orang tuh takut banget kalau lagi puasa itu bikin dosa. Percaya nggak ibu-ibu? Banyak yang takut banget, walaupun ada yang melakukan, tapi tentu hati nuraninya akan lebih kencang gitu, menolaknya atau memperingatkan dirinya sendiri ketika dia lagi puasa. Ya, karena dia akan berpikir, aduh sayang banget nih saya lapar kalau saya bohong nggak ya gitu. Sayang banget ini saya puasa kalau kalau saya ngerumpi nggak ya, layanin nggak ya, gitu, ikutan nggak ya, misalnya seperti itu. Jadi betul-betul kita sedang membersihkan diri kita. Kalau saya tadi mencontohkan seekor ulat yang akan menjadi kupu-kupu, itu dia benar-benar membersihkan dirinya ketika di dalam kepompong itu. Dia tidak melihat aktivitas di luar, dia tidak makan, dia tidak minum, dan yang keluar adalah setelah itu dia menjadi kupu-kupu yang indah. Ibaratnya seperti itu. Nah, kita kalau dalam ibadah puasa itu bisa membersihkan diri kita tuh akan kembali menjadi manusia yang seperti tidak punya dosa, dan kita pada fitrah kita sebagai manusia yang bersih gitu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, puasa itu sebagai tempat belajar kepedulian terhadap sesama, solidaritas sosial. Jadi kalau ada orang lapar, ya begini nih Bu, kalau ada orang yang belum dapat makan dari pagi sampai siang, atau orang yang bekerja keras lalu di rumahnya saja dia tidak sempat sarapan, siang dia masih bingung mau dapat enggak gitu buat makan. Nah itu kita merasakan apa yang mereka rasakan. Gitu. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau mau bertemu aku, ini pakai bahasa saya ya, kalau mau bertemu aku bukan hanya di tempat sujud, bukan hanya di atas sajadah, di dalam masjid, di majelis taklim, tapi temuilah aku di antara orang-orang yang kelaparan, temuilah aku di antara orang-orang miskin, temuilah aku di antara orang-orang yang kekurangan. Jadi perihnya perut kita saat ini itu udah sering dirasakan oleh orang-orang yang kurang makan, mereka yang tidak punya pekerjaan, mereka yang kelaparan. Saya tuh ngenes banget ya Bu, nonton beberapa, saya sering lihat gitu acara, misalnya di YouTube dan lain sebagainya itu, ada seorang nenek yang sudah tidak pernah dikunjungi oleh anaknya, kemudian nenek itu ternyata sudah berhari-hari di dalam rumahnya tidak makan, begitu dia ketahuan gitu ada nenek-nenek dalam, lalu dibuka pintunya, kalau tidak salah di daerah Jawa itu, lalu kemudian dibuka pintu sama ya orang yang relawan dan yang biasa melakukan itu ya. Saya walaupun itu misalnya dimasukkan ke YouTube, tapi itu bagi saya adalah cambuk. Begitu nenek itu ternyata tidak bisa bangun, dia belum makan. Ya Allah, betapa saya itu perih banget saya ngelihatnya. Begitu dikasih roti dia langsung buru-buru makan. Ternyata dia itu tidak bisa bangun bukan karena apa-apa, karena dia tidak makan. Berhari-hari dia tidak makan. Bisakah kita merasakan apa yang mereka rasakan? Jadi jangan begitu kita siang kita rasakan apa yang mereka rasakan, tapi kemudian begitu kita berbuka, yang nggak mereka dapati bertahun-tahun, misalnya makanan yang enak itu kita buru.
kita buru di malam hari ketika kita berbuka puasa. Segala macam kita sediakan di meja. Kita tidak ingat bahwa kita puasa siang tadi itu adalah untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin yang tidak makan. Lupa. Lalu kemudian kita penuhi perut kita dengan berbagai macam makanan di malam hari. Kan sama saja. Tidak ada artinya. Jadi kan disebutkan janganlah kamu jadikan perut kamu itu seperti kuburan binatang. Ada ikan, ada bebek, ada ayam, ada daging ayam, ada daging sapi, ada daging ikan, ada daging bebek, segala macam masuk ke dalam perutnya. Jangan kamu jadikan perutmu itu seperti kuburan binatang. Jadi kalau binatang aja ada omnivora, ada hernivora, ada karnivora. Tapi kalau manusia itu herbivora iya, karnivora iya, omnivora iya. Jadi dia makan tumbuh-tumbuhan iya, dia makan hewan iya, dia makan di antara keduanya juga iya. Makan sesama juga iya. Jadi itulah. Jadi puasa adalah madrasah Ramadan dan yang bisa kita peroleh dari belajar selama di bulan Ramadan itu ikhlas, membersihkan diri, dan peduli kepada sesama. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan dengan forum tanya jawab. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada Mbak Lydia. Baik. Baik, terima kasih Ibu Ustazah. Demikian tadi kajian yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Rubiana Jalil sebagai narasumber kita pada siang hari ini. Berikut, Ibu, saya akan membacakan nih, sudah banyak banget pertanyaan yang akan disampaikan oleh para peserta nih, Bu, ya. Kita buka, ada 3 pertanyaan. Baik, yang pertama, dari Ibu Rini, apakah kita boleh membayar puasa meskipun dulu saat hamil atau menyusui sudah bayar fidyah? Nah, beberapa tahun yang lalu, apakah cukup membayar dengan berpuasa atau dengan membayar fidyah? Baik, saya lanjutkan 2 pertanyaan lagi ya, Bu saja. Yang kedua. Iya, silakan di. Yang kedua, jadi nanti saya menjawab sekalian saja ya. Ya, siap Bu. Yang kedua dari Ibu Indah Subhan dari DWP PTSP Jakarta Pusat, Ibu nih, Bu saja, dia menanyakan nih, saya setuju bahwa puasa adalah wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita bisa tetap menjaga ketaatan itu di luar Ramadan? Gimana nih Bu saja? Satu lagi ya Bu ya. Ya. Dari Mbak Eva nih, dari Mall Pelayanan Publik nih. Apakah amalan yang terbaik di bulan Ramadan? Baik, kami persilakan kepada Ibu Ustazah. Terima kasih. Iya. Jadi saya jawab dari bawah dulu ya. Yang tadi ada pertanyaan apa ibadah yang paling amalan yang terbaik di bulan Ramadan. Yang paling terbaik di bulan Ramadan. Iya, semua amalan di bulan Ramadan itu boleh dilakukan, apa saja boleh untuk menambah pahala puasa kita. Intinya adalah ketika kita puasa itu maka semua ibadah yang kita lakukan itu, apalagi di puasa Ramadan itu berlipat ganda. Tapi memang banyak orang yang kemudian melakukan ibadah yang paling banyak dilakukan itu misalnya membaca Al-Quran, gitu, tadarusan, begitu. Mengapa? Karena dijelaskan bahwa membaca Al-Quran dan tadarusan itu pahalanya bukan hanya misalnya dia membaca banyak ayat gitu, jadi sesuai dengan membaca banyak ayat, tapi pahalanya justru setiap satu huruf yang dibaca itu dia berpahala ratusan pahala. Kemudian setiap satu huruf itu berpahala ratusan pahala. Dan berharap kalau semakin banyak kita membaca Al-Quran itu semakin berlipat ganda pahala kita. Itu yang pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua tentu qiyamul lail. Karena dalam hadis disebutkan man qoma ramadhana imanan, bukan man shoma ya Bu. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan atau melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, maka diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kan kita kepingin betul ya
kapan nih waktunya dosa-dosa kita yang banyak ini diampuni gitu. Tentu saja kalau untuk bisa dosa-dosa kita yang banyak itu diampuni, ya sudah dijanjikan oleh Allah ketika di bulan suci Ramadan itu kita melakukan ibadah, terutama qiyamul lail. Jadi sholat malam ya Ibu, jangan sampai sama aja kayak malam-malam yang lain gitu. Kalau bisa jangan sampai sama dengan malam-malam yang lain, ibadah kita itu harus beda pokoknya kalau bulan puasa itu. Jadi ya bangunlah sebelum kita bangun sahur, kalau ibu-ibu masak itu ya kerjakanlah walaupun hanya 2 rakaat. Terus jangan bilang kita kan udah ini sudah sholat tarawih, ya beda lagi sholat tarawih ya sholat tarawih. Bahkan kalau dulu zaman Rasulullah kan akhirnya dia melakukan sholat tarawih itu sendiri karena supaya bebas, supaya dia bisa melakukan puasa itu ini ibadah di malam bulan puasa itu lebih banyak lagi kalau sendiri, karena kalau dia melakukan semakin banyak rakaat sholat kan takutnya umat-umat yang lain di belakang dia, maksudnya sahabat waktu itu ngikutin, sementara kan pahala bilangannya harus lebih diperbanyak, khawatirnya mereka jadi ngikutin gitu, padahal itu nggak wajib, itu sunnah. Jadi perbanyak ibadah-ibadah sunnah. Nah, ibadah sunnah nih Bu, kalau ibadah wajib kan sudah jelas, perbanyak ibadah sunnah di bulan suci Ramadan. Jadi ibadah yang sunnah ya Bu ya. Jadi yang tadi yang ditanyakan yang paling utama ya diperbanyak ibadah-ibadah sunnah, terutama baca Al-Quran dan sholat malam itu. Nah yang berikutnya adalah sedekah. Banyakin sedekah di bulan suci Ramadan gitu. Jadi jangan banyakin persiapan bukanya, jangan. Banyakin sedekahnya. Kan tadi puasa tujuannya untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak berpunya, orang yang lapar. Nah, oleh karena itu berbagi di bulan puasa itu. Jadi jangan dibanyakin di meja kita, sebar kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini enggak puasa, siang hari tidak makan, kemudian makanannya itu banyaknya ditaruh di meja kita, bukan di meja orang-orang yang memang kurang makan gitu. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, musik yang diharamkan itu adalah, kan orang suka bilang musik itu haram, musik itu haram. Saya sudah menelaah sebuah hadis yang berbunyi begini. Musik yang diharamkan adalah orang miskin yang mendengar suara sendok bertemu dengan piringnya orang kaya. Gitu. Jadi orang kaya itu makan, bunyi kan piringnya, orang miskin dengar karena dia lapar. Itulah musik yang diharamkan. Jadi musik yang dimaksud dengan musik yang diharamkan adalah bertemunya sendok dan piring orang kaya di meja makan yang didengar oleh orang miskin yang tidak dapat makan. Jadi sekarang kita bedain nih Bu, perspektif kita tentang puasa. Jangan penuhi meja makan kita dengan makanan, tapi penuhi itu atau bagi itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi baca Al-Quran, sholat malam atau sholat sunnah, lalu yang berikutnya adalah sodaqoh. 3 itu yang paling utama dilakukan di bulan suci Ramadan. Tapi ingat Bu, jangan hanya bulan Ramadan, tradisi ini harus terus sampai Ramadan itu berlanjut. Jadi bukan berarti kalau bulan suci Ramadan saat itu aja gitu, selesai Ramadan pelit lagi. Selesai Ramadan nggak bangun lagi malamnya untuk sholat tahajud. Selesai Ramadan baca Qurannya semakin berkurang tadarusannya. Gitu. Ya, jadi itu ya. Selanjutnya itu wujud ketaatan. Ya. Jadi puasa itu bagian dari wujud ketaatan kita. Gitu ya tadi pertanyaannya ya. Ini yang di bagian mana ini di chat yang wujud ketaatan. Ya. Saya setuju bahwa puasa adalah wujud ketaatan kita kepada Allah. Bagaimana kita bisa tetap menjaga ketaatan itu di luar Ramadan? Itu yang saya bilang tadi. Jadi jangan berhenti sampai selesai bulan Ramadan, selesai sedekah, selesai bulan Ramadan, selesai puasa, nggak pernah tuh selama setahun itu puasa sunnah, nggak pernah. Senin Kamis, apalagi puasa Daud. Kemudian selesai Ramadan,
menjadi tidak pernah sedekah, bangun malamnya udah nggak lagi. Ini sekalian menjawab pertanyaan yang tadi ya, ibadah yang paling utama dan wujud ketaatan kita. Jadi itu pertanyaan berikutnya. Iya, bagaimana dengan yang hamil dan menyusui? Jadi ada beberapa keringanan bagi orang yang mengqadha puasa. Jadi bagi perempuan hamil dan menyusui, jika mereka khawatir akan keselamatan diri atau anak mereka, maka mereka itu boleh berbuka. Jadi mereka itu boleh tidak berpuasa. Lalu kemudian bagaimana cara membayarnya? Kalau dia khawatir terhadap diri dan anak yang ada di dalam kandungannya, maka dia hanya mengqadha puasa saja. Tapi kalau misalnya dia hanya khawatir pada dirinya atau pada anaknya, maka dia mengqadha sekaligus membayar fidyah. Jadi dibalik, khawatirnya banyak, membayarnya sedikit. Kalau khawatirnya sedikit, membayarnya lebih banyak, begitu. Ya, jadi itu kalau menurut golongan Hanafi, Abu Ubaid dan yang lain-lain, mereka hanya diwajibkan mengqadha saja kalau mereka khawatir apabila perempuan yang sedang hamil dan menyusui dia itu berpuasa, kalau Hanafi bilang dia boleh mengqadha saja. Sedangkan Ahmad mengatakan dan Imam Syafi'i jika mereka berbuka disebabkan kekhawatiran terhadap keselamatan anak mereka saja, maka mereka wajib mengqadha dan membayar fidyah. Nah, tapi kalau misalnya terhadap anaknya saja, itu bayar qadha dan fidyah. Gitu. Tapi kalau dia khawatirnya dua-duanya, cukup dia membayar qadha saja. Begitu ya pertanyaan tadi. Mbak Lydia. Iya, Ibu Rini, Mbak Eva, dengan Bu Indah sudah terjawab semua pertanyaannya dari Ibu saja ya. Baik, sedikit informasi nih kepada para peserta kajian. Untuk memaksimalkan amalan kita di bulan Ramadan, kami dari DKM Masjid Al-Hikmah, Mall Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta, membuka kesempatan kepada Bapak Ibu jika ingin berinfak dan sedekah selama bulan Ramadan. Untuk nomor rekening mungkin sudah tercantum di pengumuman kajian ini. Baik, kalau mungkin sudah tidak ada pertanyaan, kita untuk dapat berfoto bersama. Saya boleh menjawab satu, ini kebiasaan ibu-ibu ditanya sama Ibu Nurbaiti. Oh iya. Saya boleh menanggapi satu lagi saja. Boleh, silakan Bu Ustazah. Iya, pertanyaannya itu yang biasa ibu-ibu kerjain tiap hari, makanya saya highlight ini ya. Pertanyaannya, kalau kita mau menyiapkan hidangan berbuka, terus kita kan nggak tahu tuh asinnya udah cukup apa belum gitu ya. Terutama memang garam lah ya, kita tuh pengen nyobain banget, takutnya keasinan gitu kan ya. Alih-alih mau buka malah keasinan, jadi kan repot gitu. Boleh nggak kita nyobain? Jadi sebenarnya yang membatalkan puasa itu kan memang makan, minum, dan berhubungan suami istri ya, atau jima di siang hari bulan suci Ramadan. Kalau niat kita cuma dikit banget untuk nyicipin berasa garamnya apa enggak, itu boleh. Kemudian langsung dibuang. Jangan ditelan ya ibu-ibu ya. Terus kok belum asin juga, tambahin lagi sesendok. Kok belum asin juga. Jadi kok belum manis juga, kalau leket tambahin lagi sesendok gitu. Jadi kalau dikit aja itu boleh. Karena itu bukan makan dalam pengertian mengisi perut kita. Kan puasa itu mengosongkan ya, mengosongkan gitu. Jadi setelah kosong kita isi gitu dengan berbuka. Tapi kalau kita cuma mencicipi sebentar, itu boleh ya ibu-ibu ya, dikit aja, jangan banyak-banyak, nyicipinnya jangan sesendok penuh gitu. Nyicipinnya dikit aja gitu. Sepertinya Bu Nurbaiti ini sering banget itu kalau sore-sore cicipin apa enggak ya, cicipin apa enggak, apa-apa. Jadi yang membatalkan itu, yang dimaksud dengan membatalkan itu makan dalam pengertian ya makan gitu. Tapi itu pun makan itu kalau misalnya tidak disengaja di siang hari Ramadan, itu ya dia tidak membatalkan puasa karena dia lupa misalnya, karena memang dia tidak sengaja dan lain sebagainya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia sengaja, misalnya tahu-tahu bangun ya biasa sarapan makan,
sepiring nasi goreng gitu, habis itu minum. Astagfirullahaladzim, lagi puasa. Terusin aja puasanya. Lumayan itu nambahin energi ya, Bu Sally Beni. Lupa gitu, terus makan roti sepotong, lumayan menambah energi. Tapi kalau lupa ya, bukan karena sengaja gitu. Jadi begitu ya Bu Nurbaiti, boleh kalau cuma nyicipin, tapi kalau semangkuk itu jangan. Boleh tuh Bu Nur ya, nyicipi tapi ya niatnya ya. Niatnya nyicipi ya, bukan makan. Yang nggak boleh itu makan, minum. Dan nyicipi juga rasanya ya cukup masakan yang urgent dicicipi aja. Kalau misalnya es kelapa ya nggak usah dicicipi lah gitu. Gampang naruhin gulanya. Jangan semua boleh dicicipi, es kelapa dicicipi, kolak dicicipi gitu. Judulnya nyicipi loh Bu Ruby gitu, bukan makan. Kolak dicicipi dikit, es dicicipi dikit, terus sayur atau sambal dicicipi dikit. Nah, itu namanya bukan nyicipi kalau udah semua. Begitu ya, Mbak Lia. Ya, baik. Terima kasih Bu Ustazah. Mungkin sudah terjawab semua tadi pertanyaan dari para peserta kajian Muslimah pada siang hari ini. Terima kasih juga banyak. Mohon izin kita dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Silakan mungkin kepada Bapak Ibu, untuk membuka kameranya. Bisa dibuka kameranya untuk dapat berfoto bersama. Yang belum membuka kameranya, kami persilahkan. Nanti saya hitung. Hitung aja ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, selanjutnya. Karena banyak banget pesertanya, ini alhamdulillah, Masya Allah, perdana kita sudah mendapatkan berapa, Mbak? 67 peserta kajian Muslimah pada siang hari ini, alhamdulillah. Baik, saya hitung untuk berfoto bersama. Sudah siap semuanya? 1, 2, 3. Sekali lagi, sesi terakhir. Baik, saya hitung. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Ustazah kita, Ibu Dr. Rubiah Jalil MA. Ibu, terima kasih yang telah menyampaikan tausiahnya pada siang hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi ladang pahala bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk menutup acara, mungkin bisa Ibu Ustazah saja berdoa biar lebih afdal. Oh, iya. Ibu-ibu, mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga puasa kita ini menjadi bagian dari ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandemi cepat berlalu dan kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, bisa melaksanakan aktivitas dengan tenang, aman, dan seluruh keluarga kita juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alhamdulillah ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم انفع بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah Ruby. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu, meminta waktunya sedikit untuk membaca Al-Fatihah untuk almarhum Bapak Selman Andrianto dan Ibu Purbasari. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Ya. Terima kasih. Baik, demikianlah acara pengajian kita pada siang hari ini. Saya di sini sebagai pembawa acara meminta maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih untuk semuanya, Ibu Sali, Ibu Deni, Ibu Endang, Ibu Ustazah, semuanya para peserta. Marilah kita tutup pengajian ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Seli, ada Ibu Endang tadi. Ya, semuanya. Menyapa. Iya, ini ada teman saya nih Bu Nurbaiti. Iya, baru ketemu lagi. Makasih. Bertahun-tahun tak bertemu ya, sama-sama. Saya Terima kasih. Terima kasih Bu Ustazah semuanya. Terima kasih Ustazah, insya Allah bisa ketemu lagi. Saya undur diri semuanya. Ya, mari Ibu. Kondisi ya. Bu. Ya, makasih Mbak Lia, Ya, makasih makasih Bu semuanya. semuanya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai.